1. Wahabi, 2. PKI, animisme, perdukunan. Wis, mana? Oten satu lagi. Sekarang Oten hampir nyerang-nyerang berdebat nih Oten. Ujung-ujung bahas nih. No. Pakai mukadam aja bisa jadi Yesus. Begitu. Coba yang mau percaya dah. Nama anak Allah, anak Allah. Apa salahnya Yesus? Anak aku Allah. Iya kan? Nah, kan nggak paham. Karena lafaz satahat ulama itu ada secara mustalah mereka itu ada mahdhufah. Ya. Anak Abdullah hakikian. Bukan anak Allah zat, bukan. Atau anak tajalli min sifatillah, ada. Tapi kalau dibilang kaidah nahwu nggak begitu juga. Kalau kaidah nahwu kalau mu'allaqnya takdirnya sedikit, ringkes, ya kan? Kayak abtadi'u bismillah kan gitu kan? Nah, tapi kalau orang sufi itu bisa panjang lafaz yang dibuang karena dia bahasa singkat. Kalau contoh Imam Fakih Muqaddam ngomong ini, laisa li nafsun. Apa maknanya? Laisa li nafsun. Kalau ditanya, kaifa indakum kullu nafsin za'iqatul maut. Apa pengertian tafsir za'iqatul maut? Bagaimana menurut Anda, wahai Imam Fakih Muqaddam? Kan gitu kan ya? Laisa li nafsun. Itu ilmu hakikat. Gua nggak bisa komentar. Gua bukan pemilik nyawa. Yang kalau kamu tanya, siapa yang memiliki nyawa? Tujuannya apa? Kalau seseorang yang ditakdirkan oleh Allah tidak mati, tidak akan mati. Siapa tuh? Nabi Isa, Nabi Idris, ya kan? Ada nyawa tapi nggak mati. Nabi Khidir, ya kan? Apalagi ada nyawa nggak ada mati? Setan, iblis, malaikat. Ikan iblis malaikat golongannya yang murtad. Gitu. Jadi banyak. Jadi maksudnya apa yang ini? Laisa li nafsud itu adalah maksudnya apa? Allah pemilik nyawa yang bebas berkehendak apapun gitu. Dia mau mengekalkan orang yang bernyawa, mau kagak mau mematikan itu terserah. Yang jelas beliau la yahya wa la yamut. Berarti la yahya wa la yamut berhak mengyahyakan orang, berhak mengimatahkan orang. Itu kan masuk dalam ilmu tauhid. Ya kan? Sifat mungkin pada beberapa perkara ijad, idam, idlal, imatah, ihda. Itu semua minallah. Allah mematikan, membakakan, mengkekalkan kayak surga neraka. Kan surga ada ruhnya nggak? Allah nggak memberikan informasi tentang surga ada ruhnya atau tidak. Tetapi kan Allah pernah bilang, ruh itu sedikit yang gua kasih ke lu. Kalau bahasa kita nih. Berarti ada rahasia tertentu di balik ruh yang kita nggak tahu kan? Nah, udah, singkat cerita. Kata kiai saya di sana, Pak, saya dukung kamu mengkaji sebuah kebenaran. Teliti nasabah Alawi lebih dalam lagi. Pakai baju sendiri, jangan pakai baju orang, gitu loh. Dan jangan kamu didompleng orang, dan orang jangan ngedompleng kamu. Paham maksudnya? Jangan ditunggangi orang, dan kamu jangan menunggangi orang. Kamu teliti nasabah Alawi palsu dengan metode Kiai Imad. Sekali saya nggak bilang Imad, Kiai Imad, Kiai Haji Imad. Masih santun bahasa orang kami ya. Kalau di sini kan Imad kan. Iya kan? Iya. Kamu mengkaji tesisnya Kiai Haji Imad. Ya. Saya akui ajib tuh orang berani. Gitu. Tapi kamu yang membela tesis itu, satu saat kamu kalah debat, yang malu kamu, aku pun malu. Paham ya? Tapi kalau kamu pakai baju kamu sendiri, ya, di situ kamu mengetahui lebih dalam.
Sehingga boleh jadi nanti kamu malah menentang iman, Kiai Haji Iman, dengan benderamu sendiri. Boleh jadi kamu malah memperkuat punya iman sehingga nggak terkalahkan, gitu loh. Jadi ketika Kiai Iman berdebat sama orang, kamu berdebat dengan orang itu berdua ngelawan Mbak Alawi, boleh jadi dalil kamu nanti yang nggak ditemukan iman jadi kuat. Kalau palsu, sampaikan palsu. Kalau benar, jangan dia sampaikan yang benar. Itu aja yang aku mau kasih tahu sama kau. Setelah bahas masalah kitab-kitab tauhid tadi. Pulang ke Aceh, pulang ke Jawa, Bekasi. Itu terngiang-ngiang bahasa itu. Tapi saya belum jejak karena kan belum saya dalami kan. Cuman dalam pendalaman itu hati saya mulai ragu. Benar nggak nih gue ngikutin iman? Gitu loh. Begitu saya lihat kitab Muhammad Al-Madani Al-Qushazi, ya, saya lacak informasi sanad-sanad gurunya dia siapa. Ternyata apa? Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddani Sahibir Ratib ini, ya, Sahibir Ratib ini, gurunya kakek saya. Beliau punya guru Said Ahmad Al-Qushazi. Gitu loh. Lah, mulai tuh saya tuh. Mulainya apa? Kakek gua aja yang begitu alim alama kok mengakui Abdullah bin Alwi sebagai sayyid. Kan itu ya. Saya udah offside nih. Gitu loh. Udah mulai tuh saya kan. Offside. Baru saya fatihahkan ke Abdullah bin Alwi Al-Haddad Fatihah. Sekali ya baca Fatihah. Cuman baca Fatihahnya kayak bayar orang sholat, enggak bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa saya. Udah itu setelah Fatihah itu nggak lama itu langsung di otak saya tiap saat itu cuma 2 kitab aja. As-Sajarah Abdaul Imam tergambar gitu. Mau tidur mikir benar nggak ini? Tentang kitab itu lagi di otak. 2 kitab itu aja, As-Sajarah sama Abdaul Imam. Ini jangan-jangan gua disuruh kaji kitab ini. Pelajarin saya tuh. Karena gini, nggak mungkin Anda bisa mengalahkan Imaduddin kalau nggak merungkatkan kitab itu. Sampai bocor itu. Apa-apa. Gue udah tahu. Dia sebenarnya Iman tahu kalau Sajarah Al-Mubarakah itu palsu. Dia tahu. Ya. Tahu. Cuman dia memang tukang fitnah. Gitu. Asli tahu. Narasi dia waktu menjawab persoalan saya sama si Ribut, Dokter Ribut di media. Itu dalil yang dia pakai dalam jebakan saya. Ada di tesis saya. Udah saya ketik. Jadi alasan dia membatalkan nasab kitab Abnaul Imam sama dengan dia membatalkan As-Sajarah Al-Mubarakah. Udah masuk dalam antitesis saya. Maka saya ketawa. Belum lo jawab udah gue ketik. Gitu, paham nggak? Udah gue ketik. Itu gak percaya. Masuk jaringnya. Nih, aneh kasih lihat duplikatnya, ya. Masuk jaring. Udah susah kirim ya? Iya, ada di situ ya. Nih. Makanya tambah nggak berani dia. Sebentar. Saya kasih lihat ini ya. Sambil lagi ngobrol-ngobrolin dulu. Ya. Gimana nih? Gak ada yang nongol ya. Nangis semua ini lu gimana? Gimana nih? Gak ada yang nongol ya. Nangis semua ini lu gimana? Coba salin telepon ambil telepon. Saya sengaja pakai lambang ini nggak ada izin ya. Jadi kalau saya nanti bagi nanti bagi ini tanpa izin dari Robito. Hanya kesenangan saya aja bikin lambang ini untuk antitesis supaya terlihat
pembahasannya menarik. Ini nggak ada isi. Tapi nanti kalau mencetak Nggak pakai ini. Nggak boleh tanpa itu. Jadi jangan nanti dianggapnya saya bawa paham ya. Ini udah paham itu saya jelasin, nanti jangan langsung sejarah ini. Nah, ini udah mau nyampe nih. Jadi Iman mengatakan bahwa di Abnaul Imam dia tidak bisa menemukan mana asli Abnaul Imamnya, mana yang tambahannya. Karena bodoh. Bacanya meskilas. Pertama Iman membatalkan kitab Abnaul Imam, katanya Pak Abu Muhammad Yahya lahir wafatnya 199 Hijri kan. Di situ aja udah rungkat Iman. Udah ketahuan gobloknya. Tadinya kan saya bawa kitab itu juga awal waktu sebelum masih Purba Alawi dulu. Kan saya awalnya Purba Alawi. Ya gara-gara dia rungkatkan kitab apa tadi Abnaul Imam sama dia, saya lihat 199. Cuma begitu doang kan? Berarti ini rungkat udah saya. Asal jarang nggak ada yang ngerungkatin. Rungkat saya. Nah. Di sampul itu anak sudah tulis kayaknya. Abu Muhammad